Dengan lantang, Erdogan sebut Turki punya segalanya buat hancurkan Yunani. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan sikap Turki dalam menghadapi konflik wilayah dengan Yunani. Presiden Turki berusia 66 tahun meyakinkan seluruh rakyatnya dan dunia bahwa negaranya memiliki semua kekuatan untuk mempertahankan kedaulatan dari berbagai ancaman termasuk Yunani. Dalam berita FIFA militer sebelumnya, Angkatan Bersenjata Turki, TSK, sudah melakukan sejumlah langkah dalam persiapan menghadapi perang. Militer Turki mengerahkan puluhan tank ke perbatasan Yunani serta meluncurkan latihan tempur seluruh matra bertajuk Operasi Badai Mediterania Kapten Martir Cengiz Topel 2020. Meski sudah menunjukkan kekuatan tempurnya, Erdogan menunjukkan sikap yang cukup kooperatif. Pasalnya, Erdogan bersedia untuk berdialog dengan Yunani untuk menyelesaikan masalah sengketa wilayah di Laut Mediterania Timur, khususnya di Laut Aegea. Pengerahan armada tank dan operasi Badai Mediterania rupanya dilakukan untuk memaksa Yunani mau menyudahi pertikaian di meja perundingan. Erdogan menyatakan Turki senantiasa siap untuk menyelesaikan masalah lewat jalur diplomasi atau perang sekalipun. Di sisi lain, Erdogan yakin bahwa Turki memiliki kekuatan di seluruh lini untuk membuktikan kepada dunia bahwa tindakan yang dilakukan adalah upaya mempertahankan kedaulatan. Mereka akan memahami bahasa politik dan diplomasi atau di lapangan dengan konsekuensi yang menyakitkan. Turki memiliki kekuatan ekonomi, politik, dan militer untuk merobek peta dan dokumen tidak bermoral yang diberlakukan, ujar Erdogan dikutip FIFA militer dari Morning Star. Apa yang dikatakan Erdogan tak lepas dari pernyataan sebelumnya yang diucapkan oleh Sekretaris Jenderal Pakta Atlantik Utara NATO Jens Stoltenberg. Yunani dan Turki adalah sekutu yang sangat dihormati dan NATO adalah platform penting untuk konsultasi tentang semua masalah yang mempengaruhi keamanan kita bersama. Saya tetap berhubungan dekat dengan semua sekutu yang peduli untuk menemukan solusi atas ketegangan dalam semangat solidaritas NATO, kata Stoltenberg dikutip FIFA militer dari Daily Sabah. Negosiasi berorientasi pada dekonfliksi dan tidak ditujukan untuk menyelesaikan masalah bilateral, melainkan yang utama terkait dengan pengaturan bilateral yang sudah dibahas sebelumnya antara otoritas militer, ujarnya. Sementara itu, Turki benar-benar mau membuktikan bahwa mereka sudah siap berperang mempertahankan kedaulatan wilayah maritim di Laut Mediterania Timur. Terbukti dalam situasi yang mencekam karena terancam pecah perang melawan Yunani dan negara-negara sekutunya. Turki dengan keberaniannya menggelar operasi latihan perang besar-besaran di Laut Mediterania Timur. Tak tanggung-tanggung dalam operasi yang diberi sandi Operasi Badai Mediterania Kapten Martir Cengiz Topel 2020, Turki akan mengerahkan armada perang dari seluruh matra yang ada di dalam tubuh Angkatan Bersenjata Negeri Bulan Sabit Merah. Kementerian Pertahanan Turki dalam siarannya resminya yang dilansir FIFA Militer Sabtu 5 September 2020 telah mengumumkan bahwa Operasi Badai Mediterania akan digelar mulai besok atau hari ini, Minggu 6 September 2020 dan berakhir pada 10 September 2020. Operasi Badai Mediterania akan dilakukan oleh Komando Pasukan Perdamaian Turki Siprus dan Komando Pasukan Keamanan Republik Turki Siprus Utara di wilayah Republik Turki Siprus Utara. Dalam operasi itu, Turki akan mengerahkan jet-jet tempur dengan melibatkan elemen penerbangan hitam. Tak cuma latihan perang, tapi dalam operasi itu juga akan dilangsungkan latihan operasi pencarian dan penyelamatan gabungan. Untuk diketahui, Republik Turki Siprus Utara atau TRNC merupakan sebuah negara kecil pecahan dari Siprus
Negara ini secara resmi belum diakui dunia. Cuma Turki saja yang mengakui kemerdekaannya dan diakui Turki sebagai salah satu negara yang memiliki hak kedaulatan di Laut Mediterania. Sementara saat ini situasi di wilayah konflik maritim antara Turki dan Yunani terus mencekam. Apalagi Yunani saat ini dengan nekat juga menggelar latihan perang bersama negara sekutunya. Yang terbaru, Uni Emirat Arab mengerahkan pesawat tempur F-16 untuk menopang kekuatan udara negeri para dewa. Selain Uni Emirat Arab, ada Prancis yang telah mengeluarkan ancaman perang kepada Turki dan akan mengerahkan armada perang laut besar-besaran ke perairan tersebut untuk mendukung militer Yunani. Tak tanggung-tanggung, Prancis berencana mengirimkan kapal induk nuklir andalannya Charles de Gaulle dan serombongan kapal perang lainnya lengkap dengan jet-jet tempur dan helikopter serbu. Kapal induk bertenaga nuklir terbesar di Eropa Barat itu disebut akan diberangkatkan dari pelabuhan Toulon. Digambarkan rombongan pasukan militer Prancis itu bergerak dalam posisi siap tempur. Pengerahan pasukan Angkatan Laut Prancis ke Mediterania Timur dipicu ancaman perang yang dilontarkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kepada Prancis dan juga Yunani. Erdogan telah menyatakan siap menumpahkan darah dan berkorban untuk mempertahankan hak kedaulatan wilayah maritim di Laut Mediterania Timur. Erdogan bahkan dengan tegas menyatakan tak takut berperang melawan negara manapun di Mediterania Timur termasuk Yunani dan Prancis yang bersekutu. Sementara itu saat ini di Laut Mediterania Timur, Turki juga masih menggelar latihan perang besar-besaran yang digelar Angkatan Laut Turki. Latihan perang bersandi dalam sebuah operasi bernama Navtek. Operasi ini baru saja diperpanjang hingga 11 September 2020. Prancis sebenarnya bukan pihak langsung yang terlibat dalam sengketa maritim di Laut Mediterania Timur. Yang bersengketa sebenarnya adalah Turki dan Yunani. Hanya saja Prancis menilai Turki bersalah dengan melakukan kegiatan seismik di perairan itu. Malah Prancis mengirimkan jet tempur ke Yunani untuk membantu memerangi Turki. Situasi di Laut Mediterania Timur memanas setelah Turki memindahkan pasukannya dari Laut Hitam ke perairan itu. Pemicunya, Turki marah besar atas perjanjian batas maritim yang secara sepihak disepakati Yunani dan juga Mesir. Turki tak terima dengan hasil kesepakatan dalam perjanjian yang dibuat Yunani dan Mesir, sebab sebelum ada perjanjian itu, Turki sempat meredakan ketegangan di Mediterania dengan menunda eksplorasi survei seismik yang digagas stasiun Antalya Navtek di selatan dan timur Pulau Castellorizo, Yunani. Turki menunda semua aktivitas seismik untuk menghargai penolakan yang dilayangkan Yunani terkait zona ekonomi eksklusif. Namun setelah Yunani dan Mesir menandatangani perjanjian ZEE, Turki juga nekat melanjutkan survei dengan kembali melayarkan kapal Oruk Reis dengan dikawal kapal-kapal perang.